Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran online. Kali ini Bapak akan menampilkan sebuah materi melalui video pembelajaran ini pada pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hardware komputer. Nah, pada pembelajaran kita kali ini ada indikator pembelajaran yang akan kita tempuh, yaitu untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, pada aspek pengetahuan itu kita menganalisis bagian-bagian perangkat keras komputer. Lalu yang kedua, membandingkan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dan yang ketiga, membuat langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Pada keterampilannya, kita nanti akan merancang perakitan komputer sesuai standar industri. Lalu kalian akan membuat laporan perakitan komputer. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui kegiatan mengamati presentasi dari guru, video, dan menggali informasi dari sumber belajar e-modul, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian perangkat keras komputer dengan benar. Nah, setelah mengamati presentasi dari guru, video, dan menggali informasi secara efektif dari sumber belajar e-modul, peserta didik dapat membandingkan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan jenis spesifikasi dan fungsi perangkat keras komputer dengan benar. Nah, apa itu hardware komputer? Mungkin anak-anak yang sekarang menyaksikan video Bapak ini yang sedang belajar dari rumah, pasti ada beberapa yang sudah mengetahui apa sih itu hardware komputer. Nah, Bapak akan kasih tahu hardware komputer ialah suatu alat atau benda yang kita bisa pegang, kita bisa lihat, dan kita bisa pindahkan yang berupa dari komponen-komponen perangkat keras komputer. Jadi, di dalam komputer itu terdapat banyak sekali komponen-komponen yang menjadi satu dan saling berhubungan, sehingga apabila semua itu digabungkan dalam suatu sistem, itu akan menjadi sebuah komputer yang utuh. Nah, hardware-hardware yang berada pada sebuah komputer itu semua bendanya, semua alatnya itu bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita pindahkan, bisa kita lepas, bisa kita pasang. Nah, itu adalah hardware komputer. Nah, berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras komputer atau hardware komputer itu dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, perangkat input. Yang kedua, perangkat output. Yang ketiga, perangkat proses. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Nah, datanya itu bisa berupa tulisan, gambar, video, maupun suara. Ini ada beberapa contoh dari perangkat input. Yang pertama ini keyboard, pasti anak-anak semua mengetahuinya ya. Keyboard ini perangkat input untuk memasukkan data yang berupa huruf dan juga angka, lalu ada karakter-karakter dan juga perintah-perintah khusus yang disediakan oleh keyboard untuk diproses oleh komputer. Nah, yang kedua ada mouse. Mouse ini sebagai kursor untuk memasukkan data yang diproses oleh komputer, seperti yang sekarang Bapak pegang ini ialah kita menggunakan mouse. Jadi akan muncul kursor untuk perintah-perintah yang akan kita berikan dan nantinya akan diproses oleh komputer. Setelah itu, untuk gambar selanjutnya ialah scanner.
Nah, ini alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa gambar atau tulisan yang sudah tercetak, atau tulisan yang sudah tercetak akan kita masukkan menjadi file itu menggunakan scanner. Nah, untuk gambar berikutnya ini ada DVD room atau CD-ROM. Ini alat atau perangkat input data yang nantinya datanya berupa CD atau DVD. Selanjutnya untuk yang gambar ini ada touchpad. Ini biasanya terdapat pada laptop. Nah, untuk gambar berikutnya ini ada pen tablet. Touchpad dan pen tablet itu fungsinya hampir sama dengan mouse. Dia bisa memberikan perintah untuk menggerakkan kursor, untuk kita memilih, menseleksi, atau kita mendrag, itu sama seperti mouse fungsinya. Untuk gambar yang seperti ini, gambar yang berikutnya ya, ini adalah barcode scanner. Mungkin anak-anakku sekalian sering menemukan alat ini ketika kalian berbelanja ke minimarket atau di Alfamart, di Indomart itu sering ada. Nah, untuk yang selanjutnya ini seperti stick PS atau controller ya, ini namanya joystick. Ya, joystick ini biasanya untuk digunakan bermain game pada perangkat komputer. Nah, selanjutnya ada perangkat output atau perangkat keluaran. Nah, perangkat output ini digunakan untuk menampilkan data hasil dari input dan diproses. Nah, output ini dapat berupa tulisan, gambar, video, suara. Nah, yang pertama pada gambar kali ini monitor. Ya, mungkin kalau kalian sekarang menonton video Bapak di laptop atau di komputer, nah itu ada monitor di depan kalian. Nah, ini merupakan perangkat output. Selanjutnya ada printer. Kalau printer ini perangkat output yang bisa kita cetak berupa gambar atau tulisan sehingga berupa dokumen nanti yang kita ketik di komputer lalu kita cetak, itu akan menghasilkan sebuah tulisan yang kita sudah inputkan. Selanjutnya ada LCD proyektor. Untuk LCD proyektor ini hampir sama dengan monitor, hanya saja dia perangkatnya lebih digunakan untuk presentasi. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah tatap muka, itu mungkin Bapak penjelasan materi ini akan menggunakan yang namanya LCD proyektor. Selanjutnya ada speaker. Ini perangkat output untuk berupa suara. Pasti kalian sering mendengarkan musik. Kalau dari laptop itu akan keluar musik, akan keluar suara. Nah, itu adalah speaker, itu perangkat output. Selanjutnya ada perangkat proses. Nah, perangkat proses ini digunakan untuk mengolah data hasil dari input. Dan data tersebut bisa berupa tulisan, gambar, video, dan suara. Itu sama. Ya, nah ini yang Bapak tampilkan adalah salah satunya yaitu CPU, Central Processing Unit. Ada perbedaan antara gambar yang kiri dan yang kanan. Mungkin kalian bisa lihat dari video ini, yang sebelah kiri itu terdapat lingkaran-lingkaran kecil, sedangkan yang sebelah kanan itu terdapat seperti jarum-jarum. Nah, perbedaan ini menandakan sebuah prosesor yang berbeda antara yang kiri dan kanan. Kalau yang kiri ini dia merupakan prosesor buatan dari perusahaan Intel. Mungkin kalian juga sudah kenal ya dengan Intel. Nah, untuk yang sebelah kanan digunakan atau dihasilkan diproduksi oleh perusahaan AMD. Ini mereka sampai sekarang itu masih terus-terus menciptakan prosesor yang sangat
canggih ke depannya untuk perkembangan dunia teknologi pada saat ini. Nah, berikutnya adalah perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menampilkan data. Nah, perangkat penyimpanan atau media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data ke dalam sebuah media. Dan sama seperti sebelumnya, data bisa berupa tulisan, gambar, video, suara, dan lain-lain. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah merupakan floppy disk atau disket. Ini penyimpanan pertama pada saat teknologi media penyimpanan eksternal itu diciptakan. Dan kapasitasnya mungkin dulu itu yang paling besar itu adalah 14 MB. Jadi media penyimpanannya sangat kecil. Ya, berikutnya ada flash drive. Nah, ini teknologi yang mungkin sekarang sudah berkembang. Flash drive ini menjadi pengganti penyimpanan eksternal dari si floppy disk ini. Dan sekarang pun mungkin kapasitasnya dari flash disk ini sudah ada yang 32 GB, 64 GB, bahkan bisa lebih. Mungkin beberapa tahun kemudian bisa ada flash drive itu yang sampai 1 tera atau 2 tera. Nah, untuk yang ini adalah disk. Nah, ini data disimpan pada disk ini dan kita masukkan lewat DVD RW. Jadi bisa kita simpan data yang ada pada komputer, itu kita burning dengan media output atau media input, ya, yaitu DVD ROM, ya, DVD RW. Selanjutnya untuk yang ini adalah hard disk. Nah, ini hard disk media penyimpanan yang memang sering berada di dalam internal komputer, dan hard disk itu dia di dalamnya memiliki piringan, ya, seperti disk juga sama. Nah, untuk yang gambar terakhir, ini teknologi yang terbaru, yaitu sekarang ada SSD, ya, solid state drive. Ya, ini media penyimpanan setelah generasi hard disk lalu menjadi SSD. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja pada video kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Apabila kalian nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kalian langsung saja akses link di Google Classroom atau bisa via grup WhatsApp, ya. Nah, pada video kali ini Bapak hanya menyampaikan mengenai hardware secara sekilas, karena mungkin kondisi belajar dari rumah itu memang belum bisa sepenuhnya belajar dengan optimal. Tapi semoga video pembelajaran Bapak kali ini bisa menyampaikan materi yang harus kalian dapat dan bisa materi kali ini bisa kalian terima untuk pembekalan materi berikutnya. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari yang namanya itu adalah fungsi-fungsi dan juga cara merakit dari hardware komputer. Nah, berhubung kita belum bisa tatap muka pembelajarannya, mungkin nanti akan Bapak buatkan video lagi mengenai simulasi atau simulator dari cara merakit komputer. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan komen pada video ini. Jangan lupa untuk like dan juga di-share ke teman-teman kelas yang lain. Dan jangan lupa di subscribe.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.